Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi Bertua dari SMK Telkom Medan. Video ini khusus saya buat untuk membantu siswa sekalian yang akan bergabung ke Google Classroom, khususnya untuk siswa di SMK Telkom Medan. Yang mungkin saja siswa mengalami kesulitan untuk bisa bergabung dengan Google Classroom, yang mana mungkin menghadapi berbagai masalah dalam loginnya. Baik, kita mulai tahap-tahapannya. Yang pertama, siswa sekalian silakan buka Google ya dari Chrome. Bentar, saya sign up dulu. Ada Google. Oke, gunakan akun lain. Kita masukkanlah di sini adalah email sekolah, ya. Formatnya itu adalah nomor induk siswa @smktelkommedan.sch.id. Contohnya misalkan 07 08 1945 @smk.telkommedan.sch.id. Berikutnya, kemudian masukkan sandinya, ya. Nah, kemudian nanti ada pernyataan di sini. Nah, ini pernyataannya bisa langsung di-accept saja. Lalu nanti ada permintaan kepada siswa untuk mengganti password. Pakailah password yang gampang untuk siswa semua ingat, tetapi susah untuk ditebak oleh orang lain, ya. Saya buat password saya adalah ini. Kemudian nanti ada confirm password. Oke. Nah, kalau siswa sekalian sudah bisa masuk ke sekolah, ya, sudah bisa masuk ke email sekolah, kita tinggal mencari. Saya close dulu. Oke, continue. Nah, nanti siswa pilihlah sebagai student, ya, I am student, karena sebagai murid. Berikutnya, silakan mengklik lambang tambah di sini, lalu masuk. Kalau join kelas, kemudian masukkanlah kode dari guru yang sudah dibagikan kepada siswa sekalian. Untuk diingat bahwa setiap guru akan memberikan kode yang berbeda untuk kelasnya masing-masing. Jadi kalau misalkan siswa punya dalam satu minggu misalkan ada 15 mata pelajaran, maka pastinya dan pastikan semua harus bisa join, ya. Saya masukkan kode ini contoh saja, ya. Ini saya masukkan di sini, kemudian join. Nah, ini dia. Ini artinya kita sudah bisa masuk dalam kelas. Nama kelas yang kita masuki di sini adalah MPLS. Nah, siswa perhatikan di sini ada 3 menu. Yang pertama adalah stream. Stream ini digunanya untuk interaktif dari guru kepada siswa sekalian. Misalkan si guru memberikan informasi bahwa hari ini kita akan mulai belajar misalkan jam 10 pagi, ya. Jadi pengumuman itu nanti bisa lihat di stream.
Kemudian adalah classwork. Classwork ini fungsinya untuk guru kita memberikan tugas atau PR atau yang sifatnya adalah penugasan, siswa bisa menjawabnya melalui classwork. Kemudian adalah people. People ini fungsinya adalah sebagai menu di mana siswa bisa melihat siapa saja yang masuk ke dalam kelas kita ya. Ini sifatnya sangat gampang sekali karena siswa mungkin sudah terbiasa menggunakan laptop ya. Kalau misalkan di rumah tidak ada laptop, yang ada hanya handphone saja, maka mungkin kalau siswa untuk bisa join kepada classroom itu agak susah karena ada pengaturan di pengamanannya ya, namanya adalah device policy. Nah, jika siswa mengalami permasalahan dalam connect ke Google Classroom karena ada masalah di device policy, saya sarankan siswa menggunakan menu penyamaran. Nah, bagaimana caranya kalau menggunakan menu penyamaran? Ya, bisa diikuti langkah-langkah berikut ini. Ini pastikan siswa itu menggunakan browsernya adalah Google Chrome ya, Google Chrome. Dibuka Google Chrome-nya. Kemudian di atas ini ada tanda titik-titik 3 ya. Ini diklik. Kemudian pilih New Incognito Windows. Kalau nanti siswa di handphone, tinggal buka Chrome, itu langkahnya ya, buka Chrome, kemudian di atasnya cari, ada tanda titik-titik seperti ini ya di handphone, pilihlah New Incognito Windows. Jadi kalau bahasa Inggrisnya seperti ini. Kalau bahasa Indonesianya, dia adalah tab penyamaran baru ya, tab penyamaran baru. Ini karena bahasa Inggris. Saya klik ini, maka kita akan masuk ke layar hitam seperti ini ya. Lalu sangat gampang sekali, tinggal kita ketik di sini adalah google.com, enter. Ya, tinggal nanti siswa dari handphonenya tinggal login ya, sama seperti tadi. Kemudian masukkan email sekolah 07 08 19 45 misalkan. Kemudian berikutnya lalu masukkan password. Berikutnya ya, sangat gampang sekali. Lalu ini ada nama siswa nih ya. Kemudian di sampingnya ada titik-titik 9 biji, ini bisa diklik. Kita carilah di sini classroom ya, sangat gampang. Ini classroom, kita klik. Kita kliklah classroom. Lalu nanti kalau misalkan belum pernah masuk sama sekali, pastinya akan ada pertanyaan seperti tadi ya. Mau sebagai siswa atau sebagai guru ya, karena kita tadi sudah kita tes ya, kita sudah pernah masuk menggunakan student, maka tidak perlu lagi, jadi tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke. Cara masuknya nanti sama-sama seperti tadi ya, siswa bisa klik tanda tambah di sini, kemudian join class ya, jangan lupa join class. Kalau create class itu hanya bisa dipakai kalau akunnya itu adalah sebagai guru ya. Oke. Kita lihat dulu kelas yang sudah kita masuki tadi. Ini dia. Ada stream, sekali lagi ada stream, fungsinya adalah untuk sifatnya adalah interaktif siswa dengan guru. Kemudian classwork itu adalah tempat kita untuk mengirimkan tugas. Lalu people itu sekali lagi adalah menu untuk kita melihat siapa saja yang ada di kelas kita. Oke, kita coba satu-satu ya. Ini ada stream di sini. Saya turunkan ke bawah. Ya, ini kalau nggak salah kemarin ada pernyataan ya. Nah, ini misalkan ini ya, Bapak ini mengirimkan tugas atau mengirimkan pesan ya. Pesannya adalah stream, mungkin kita bisa tulis di sini
selamat pagi Pak, ya, misalkan guru Anda, guru siswa sekalian menyapa ya, mengatakan selamat pagi Nak. Nah, kita balas selamat pagi Pak, misalkan ya. Lalu kita post. Ini ada postnya ya, ada postnya. Oke, itu sangat gampang sekali. Nah, berikutnya misalkan siswa ingin mengisi absen ya. Diingat bahwa nanti setiap mata pelajaran yang ada di classroom ini, itu setiap harinya sesuai dengan roster, dia akan sang guru akan mengirimkan link untuk absen ya. Ini bisa diklik di classwork. Kemudian nanti ada ini absen ya. Ini sudah saya create sebelumnya. Klik absen, kemudian perintahnya adalah klik hadir. Kalau sekiranya kita hadir ya, kita klik hadir seperti ini. Lalu turn in, itu artinya kita ingin menandakan kepada guru kita bahwa kita hadir ya. Nah, yang berikutnya misalkan ada tugas dari guru siswa sekalian ya. Tugas hari ini misalnya dia minta kepada kita untuk mengirimkan sebuah tugas, yaitu kirimkan foto selfie Anda di sini. Itu misal tugasnya seperti itu ya. Nah, untuk menjawabnya, siswa sekalian bisa memilih view assignment. Ya, view assignment. Ini cara pakainya ya. Nah, oke. Setelah kita view assignment, untuk mengirimkan file kepada guru kita, mengirimkan data kepada guru kita bisa mengklik add or create. Ya, add or create. Ini ada ada tiga sumber yang bisa kita pakai dalam mengirimkan tugas kepada guru kita. Yang pertama adalah Google Drive. Nah, Google Drive itu apa? Google Drive itu adalah tempat penyimpanan di internet yang sifatnya kita bisa menyimpan data di internet, bukan di perangkat kita ya, di internet. Jadi mungkin lebih aman kalau misalkan kita simpan data di sana. Kalau sekiranya tugas kita tadi tersimpan di Google Drive, ya kita bisa klik Google Drive. Berikutnya adalah link ya. Nah, link ini fungsinya adalah untuk menampilkan alamat dari sebuah web. Kalau sekiranya guru Anda atau guru siswa menyuruh kirimkan kepada Bapak yaitu link atau berita mengenai hasil sepak bola ya, misal tadi malam misalkan seperti itu. Nah, itu harus diambil misalkan dari web apa ya, atau misalnya webbola.com atau lain-lain ya. Kita bisa klik link. Yang berikutnya adalah file. Nah, file ini adalah tempat penyimpanan yang berada di perangkat kita. Misalkan perangkat kita itu adalah PC, kalau misalkan kita pakai PC, laptop atau di handphone, yaitu kita pilih file. Nah, itu ya. Nah, ini bawahnya ada lagi siswa sekalian, kalau misalkan tugasnya belum dibuat sama sekali, ya, kita mau buat, tapi kita nggak usah menggunakan aplikasi Office yang ada di komputer kita. Kita bisa menggunakan aplikasi Office yang sudah disiapkan di internet ya. Ini doc ya. Kalau doc ini sama seperti Microsoft Word ya, cara pakainya ya. Misalkan siswa disuruh buatlah karangan mengenai jalan-jalan ke rumah nenek misalkan. Nah, ini bisa kita klik doc. Kemudian slide. Slide ini kalau di Office biasa itu sama seperti Microsoft PowerPoint ya. Microsoft PowerPoint. Jadi kita disuruh membuat presentasi. Misalnya guru Anda menyuruh buatlah presentasi mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia, misalnya pelajaran sejarah gitu ya. Disuruh kita mengirimkan presentasi. Presentasinya belum dibuat ini, masih baru ya. Jadi kita bisa menggunakan slide. Atau misalkan kita disuruh untuk mengumpulkan data-data dalam bentuk hitung-hitungan ya, dalam bentuk Excel. Ini sheet namanya. Kalau di Microsoft biasa itu sekali lagi namanya Microsoft Excel ya. Ini ada drawing. Ini kalau misalkan data yang akan kita kirim sekali lagi belum dibuat, tapi yang akan kita kirim itu bentuknya adalah foto ya, atau gambar. Jadi itu siswa sekalian cara pakai di Google Classroom ya.
Terakhir ingin Bapak terangkan menu berikutnya itu yaitu people ya. People. Nah, people ini fungsinya untuk melihat siapa saja yang berada di dalam kelas kita ya. Misalkan ada guru, Pak Koji ya, saya sendiri, atau kawan kita siapa saja ya. Nah, ini semua kawan kita dalam kelas. Ya. Nah, jadi yang sangat gampang. Sangat gampang sekali penggunaan daripada Google Classroom. Sekali lagi, mungkin siswa kalau bermasalah di handphone ya, paling di handphone saja, bermasalah di device policy, saya sudah sarankan tadi, di siswa bisa menggunakan sifatnya yaitu menu penyamaran ya, menu penyamaran, sehingga kita tidak bermasalah lagi untuk login saat device policy-nya tidak mau ya. Satu lagi, kita juga bisa menggunakan aplikasi Google Classroom ya, itu ada di Play Store. Nah, itu bisa siswa install Google Classroom dari Play Store, itu bisa diinstal. Tetapi memang penggunaannya harus dia akan jalan ya kalau misalkan device policy-nya itu oke gitu ya. Jadi kalau handphone Anda itu bisa menerima pengaturan device policy-nya tadi sehingga akun sekolah bisa ditambahkan di handphone, itu nggak masalah kalau misalkan kita menggunakan aplikasi ya, tidak masalah. Tapi kalau misalkan device policy juga nggak bisa kita selesaikan, artinya akun kita nggak bisa sinkron, maka aplikasi pastinya nggak bisa kita pakai. Oke. Jadi itu saja sharing kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau sekiranya siswa mengalami kesulitan bisa hubungi Bapak via WA langsung, karena mungkin handphone nomor Bapak sudah dikirim kepada siswa sekalian. Dan mudah-mudahan untuk kelanjutan pembelajaran kita tidak bermasalah lagi. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.